Jadi melihat fenomena politik hari ini, bangsa Indonesia ini bisa dirasakan atau bisa disimak secara kasat mata, secara batiniah kita merasa bahwa kemana arah bangsa kita ini. Karena hal yang kita agung-agungkan terkait dengan landasan konstitusi kita sudah menyatakan bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Tetapi dalam praktek pelaksanaannya ini, politik praktis lebih mendominasi. Jadi hukum dijadikan alat untuk saling menyerang di dalam memperebutkan kekuasaan dalam dinamika politik praktis. Dan hukum bisa dimainkan untuk kepentingan politik praktis. Contohnya konkret sekali. Ada persoalan-persoalan hukum yang kemudian kenapa tidak secara dini diantisipasi atau ditindak. Nanti sudah ada kepentingan-kepentingan yang kemudian menghambat penguasa punya kepentingan, kemudian itu mereka dibabat habis gitu ya. Nah, ini fenomena yang seperti apa? Dan kepala pemerintahan sendiri dalam hal ini Pak Presiden yang kemudian banyak sekali menteri-menterinya berkorupsi. Nah, ini sebenarnya manajemen pengawasan daripada presiden seperti apa? Ya. Kenapa tidak dideteksi secara dini dan diantisipasi maupun ditindak secara dini? Ya. Sudah di ujung-ujung mau memperebutkan kekuasaan saat ini dalam musim politik, ini dijadikan hukum, dijadikan senjata untuk membabat itu. Ini yang menjadi perenungan kita bersama. Yang kedua, aturan hukum itu dipolitisir. Artinya apa? Untuk mewujudkan kedinastian di dalam suatu negara ini sudah sangat terlihat jelas karena MK akan putuskan yang namanya sisi umur untuk mengakomodir salah satu orang yang notabene bapaknya presiden, ya, ini menjadi seorang. Nah, ini kekhawatiran kita sebagai anak bangsa ini mau dibawa kemana gitu, ya. Sehingga ini harus menjadi catatan penting bagi kita sebagai anak bangsa yang merasa untuk mempertahankan bangsa Indonesia ini. Jangan kita membuat yang namanya bom waktu yang seketika akan meledak. Kita tidak mau bangsa ini bubar, kita tidak mau bangsa ini acak-acakan. Sehingga kembali kepada mentalitas daripada pemimpin-pemimpin bangsa saat ini yang kemudian merenungkan semua itu. Ini hal yang sangat tidak logik. Bukan kita tidak mau, ya, ada tokoh-tokoh muda yang maju untuk berkompetisi, tetapi jangan mempermainkan hukum. Jangan memainkan hukum untuk suatu nilai kepentingan kekuasaan pada dinasti-dinasti tertentu, pada kelompok-kelompok tertentu, pada keluarga-keluarga tertentu. Yang menjadi pertanyaan, apakah bangsa ini menjadi milik satu keluarga? Apakah bangsa ini milik satu suku? Apakah bangsa ini milik, sedangkan bangsa ini adalah pluralis, adalah Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama. Nah, ini yang harus menjadi catatan untuk kita semua. Wahai anak bangsa, mari kita renungkan dan kita sikapi ini secara jernih, dan kita tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri kokoh untuk anak cucu kita ke depan, sehingga bisa menyatakan kebersamaan, kebersatuan untuk lebih baik lagi. Terima kasih.